Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, seperti biasanya sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran hari ini, marilah kita membaca Al-Fatihah. Oke, terima kasih Mas Ketua. Semoga dengan bacaan doa pada pagi hari ini, pelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan ya. Anak-anak, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, yuk kita tepuk semangat dulu biar pada pagi hari ini kalian lebih semangat lagi. Oke, seperti biasa ya. Yuk, 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Awas pembelajaran. Yes, yes, yes. Baiklah anak, sebelum pembelajaran dimulai, Dewi mau bertanya dulu. Pernahkah kalian mendengar nama Umar bin Khattab? Nah, kira-kira siapa beliau? Sahabat Rasulullah. Berarti dia siapa? Ya, seorang khalifah. Nama apa? Ya, seorang yang pemberani. Mas, yuk apa lagi? Selain berani. Seseorang yang mendapat gelar Al-Faruq. Oke. Pernah dengar kata Al-Faruq tidak? Pernah, artinya apa coba? Pembeda, yaitu bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Paham ya? Oke. Sekarang, kenapa toh kok tiba-tiba Dewi tanya ke Mas Khattab? Iya, karena materi hari ini kita akan membahas tentang keteladanan dari kisah sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Paham ya sampai sini? Oke, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu menganalisis kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab. Nah, tujuan dari pembelajaran ini apa? Ada yang tahu? Kira-kira? Iya, tujuannya adalah agar kita nanti bisa meneladani atau mencontoh sifat-sifat dari Khalifah Umar bin Khattab. Baik ya? Selain mencontoh, kemudian apa lagi kira-kira? Menganalisis, ya, menganalisis dari kisah keteladanan Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian apa lagi? Memahami keteladanan sifat beliau. Paham ya sampai sini ya? Oke, itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, kita masuk di materi. Sekarang kita bahas tentang biografi dari beliau. Nama ayahnya yaitu Khattab bin Fadil. Beliau ini dari Bani Adi. Kemudian nama ibunya yaitu Hantamah binti Hashim. Mereka berdua adalah orang-orang yang mulia ya. Kemudian nama lengkap beliau yaitu Umar bin Khattab bin Zubair bin Hamzah bin Saudah bin Abdullah bin Isa bin Al-Hasim bin Al-Haq. ya. Kemudian biografi beliau yaitu secara fisik Umar memiliki postur yang tegak dan berkumis. Bisa dibayangkan ya. Kemudian Umar dikenal mempunyai watak yang tegas dan pemberani. Terbukti setelah masuk Islam, Umar mengumumkan keislamannya di hadapan kaum kafir Quraisy dengan gagah berani. Bahkan ketika hijrah dari Madinah, anak-anak, untuk menambah pengetahuan kalian, nanti Dewi akan menayangkan sebuah video. Silahkan kalian cermati ya. Nanti untuk
Tugas selanjutnya, silahkan kalian membuat kelompok yang terdiri dari 6 anak. Nanti silahkan kalian pilih salah satu untuk menjadi ketua kalian. Paham ya? Oke, silahkan sekarang bentuk kelompok. Oi, silahkan membuat kelompok. Ya, paham ya? Saya bagikan. Semuanya sudah dapat ya? Oke. Baik, sekarang Bu Dewi mau memberi satu permasalahan yang ada dalam bagaimana anak untuk diskusi kalian tadi sudah melihat video dari kisah keteladanan Khalifah Umar bin Khattab. Silahkan kalian diskusikan video tersebut. Kemudian satu pertanyaan dari Bu Dewi, bagaimanakah sikap dari pemimpin yang ada pada era kita saat ini? Silahkan itu diskusikan sangkut pautan dengan keteladanan dari Khalifah Umar bin Khattab. Paham ya? Silahkan kerjakan. Baiklah anak-anak, video ini menerangkan tentang kisah keteladanan beliau terhadap rakyatnya. Ya, jadi pada waktu malam ini beliau jalan-jalan ingin melihat kondisi rakyatnya sebenarnya. Dan pada waktu itu beliau mendengar seorang anak kecil pada menangis, ya, dan ada seorang ibu yang sedang memasak. Dan beliau pun mengamatinya. Jadi anaknya kok udah diam-diam itu kenapa? Kemudian dia juga melihat kok ibunya memasak oleh matang-matang. Akhirnya dia dengan beraniannya bertanya dan membuka tempat masak itu. Ternyata yang dimasak adalah batu. Nah kalau batu bagaimana mau matang, ya kan? Ya. Nah kemudian dia tanya, kenapa Anda memasak batu itu? Ya karena saya hanya ingin menyenangkan anak saya agar dia berhenti menangis, kemudian nanti tidur agar bisa menahan laparnya. Menangis kemarin dia sampai ada layaknya sampai menangis seperti itu. Kemudian dengan anak-anak, apa tugasnya sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah silahkan kasihkan Bu Dewi. Kelompok satu mana? Kumpulkan depan. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok empat. Nah, nanti hasil diskusi ini kelompok satu maju ke depan mempresentasikan hasil dari pertanyaan sendiri. Paham ya? Kemudian setelah nanti semuanya selesai, silakan kelompok yang maju tadi kalian tanggapi. Jadi kelompok satu maju, silakan nanti kelompok dua menanggapinya bagaimana. Paham ya? Ya. Kelompok satu, Mbak Dias dan Mbak Alma dan teman-temannya maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian.
atas tugas dalam pendirian. Kemarin faktor menjadi sebagai sinyal privasi atau jalannya aktivisme karena sangat piawai dalam bekerja. Keteladanan faktor yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pemberani. 2. Bertanggung jawab. 3. Sederhana. 4. Tegas. 5. Adil. 6. Tepat bermusyawarah. Dari video yang tadi ditayangkan, Umar selalu mengajak rakyatnya dengan kebaikannya. Umar menolong rakyatnya dengan memberikan sekarung bahan makanan dan mampu menggosoknya sendiri. Dari pertanyaan tadi, jawabannya adalah ada kesamaan. Presiden Jokowi sering melakukan zikir di masa-masa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nanti silakan dari tempat. Saya minta kelompok 4 silakan maju ke depan untuk memberikan komentar pada kelompok 1. Silakan. Saya memberikan komentar pada kelompok 1. Menurut kelompok kami, hasil diskusi dari kelompok 1 bagus. Sesuai yang disampaikan, bahwasanya Pak Presiden Jokowi memang sering melakukan sidak entah ke pasar maupun di instansi lainnya. Baiklah anak-anak, setelah Bu Dewi melihat kalian melakukan diskusi, kemudian juga ada beberapa teman kalian yang mengomentari, maka Bu Dewi simpulkan bahwasanya kalian telah memahami dari materi keteladanan kisah Umar bin Khattab. Nah, sekarang kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Yang pertama, jadikanlah kisah keteladanan Umar bin Khattab ini sebagai ibrah untuk diri kita. Dan kemudian mari kita contoh sikap-sikap mulia dari beliau. Tadi apa saja? Ada pemberani, kemudian ada apa lagi? Cerdas, kemudian apa lagi? Bijaksana, apa lagi? Tegas, kemudian tanggung jawab, kemudian sederhana, kemudian apa lagi? Rajin, kemudian dekat dengan rakyatnya, dan yang penting yaitu kita sebagai umat muslim bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Ya. Kemudian jadilah insan yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya. Jadi kalau kita bisa membuat orang bermanfaat, ya maka kita insya Allah nanti akan bermanfaat dimanapun kita. Paham ya sampai sini? Oke. Anak-anakku semuanya, silakan nanti setelah menjadi selesai kalian bisa mempelajari untuk materi berikutnya, yaitu kisah keteladanan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, silakan nanti kalian bisa baca terlebih dahulu untuk pertemuan berikutnya. Anak kelas 9 yang saya cintai, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan sekian dari